Teman-teman mahasiswa, kita sampai ke unit ketiga tentang simple analysis. Dalam unit ketiga ini kita akan membahas tentang JSP open software, kemudian fixed and random effect model, heterogeneity dan konsekuensinya, estimasi overall effect size, dan limitation dari software JSP. Di akhir unit ketiga nanti, teman-teman akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, how to obtain the most important statistics, what the available software offers, and how to code the studies. Nah, poin yang pertama, slide pertama kita akan bahas tentang weight atau bobot. Yang pertama, bagaimana dengan bobot effect size? Fokus pada effect size values. Studi meta-analisis bergantung pada variasi size. Pada ES yang sampel besar, misalnya N sampai dengan 1000, maka ES akan lebih precise atau lebih tepat dibandingkan daripada sampel kecil N30 misalnya. Jadi, studi yang melibatkan jumlah partisipan lebih banyak akan berbobot atau weighted lebih besar sehingga menghasilkan impact yang lebih kuat pada effect size totalnya. Ingat pada unit pertama introduction kita pernah menyinggung berapa banyak K dengan powernya berapa, dan kita pernah menggunakan open software untuk kalkulasi powernya. Yang kedua, ukuran untuk presisi kita menggunakan standard error atau SE. Besaran SE berdampak pada confidence interval atau CI. Bobot sebuah studi dihitung sebagai W sama dengan 1 per SE kuadrat. Perhitungan ini akan dilakukan oleh software. Perhitungan SE berbeda untuk setiap effect size yang diambil. Namun secara general, SE adalah standard deviation dibagi dengan akar N. Nah, teman-teman ingat kembali, di unit 1 kita pernah menyinggung tentang model untuk meta-analisis. Hanya ada 2 model. Model itu adalah fixed and random effect size. Kita lihat slide ini. Dalam model, to measure model adalah fixed and random effect size. Dalam unit 1 telah disinggung model statistik utama untuk meta-analisis adalah fixed and random effect model. Fixed model tidak realistik karena asumsi perbedaan hanya terjadi pada subjek. Dengan fixed model, CI-nya akan lebih rendah karena mengandalkan asumsi studi identik. Sekali lagi ini tidak mungkin ya. Jika kita menggunakan atau mau menginterpretasikan model ini, maka perlu generalisasi pada model yang sangat similar, sehingga publikasi yang diambil juga yang sangat mirip. Kemudian model kedua, random effect model, yang mengandalkan pada asumsi bahwa perbedaan ada pada subjek dan different studies atau ragam studinya. Lower statistical powernya lebih rendah, dan CI-nya lebih besar. Hal ini mengakibatkan dapat digunakan untuk generalisasi pada studi yang beragam. Caranya menggunakan estimator dari random effects, misalnya RML. Ini juga akan dihitung oleh software kita. Ya, dari unit pertama kita sudah menyinggung tentang heterogeneity atau keragaman dari studi. Nah, seperti apa pentingnya heterogeneity? Dalam model statistik meta-analisis kita memerlukan bukti heterogeneity. Mengapa? Konsep meta-analisis adalah mewadahi sebanyak mungkin studi-studi tunggal yang beragam atau heterogen. Maka, model heterogeneity sangat penting dimasukkan dalam pertimbangan. Tentu kita akan lebih diuntungkan jika heterogeneity-nya rendah. Artinya, studi atau riset-riset tunggal itu hampir sama atau mendekati identik. Ingat, identik 100% hampir tidak mungkin. Tetapi bila heterogeneity sangat tinggi, maka kesimpulan ES total juga akan memiliki CI atau confidence interval yang lebar. Dan ini tidak kita kehendaki. Heterogeneity dengan demikian mewakili estimasi effect size. Heterogeneity menjawab sejauh mana perbedaan effect size dapat dijelaskan secara fix atau non-random effect model. Dalam konvensi,
Jika heterogeneity lebih besar dari 0, maka ada heterogeneity atau studi beragam. Maka jumlah efek dari meta-analisis yang cukup tinggi atau K yang tinggi kita memang butuhkan. Meta-analisis harus dapat menjelaskan hasil heterogeneity ini. Harapan heterogeneity lebih besar dari 0 itu bisa dilihat atau diungkapkan dengan besaran Q statistik. Nah, seperti apa nilai heterogeneity yang kita terima bersama? Bagaimana estimator besaran heterogeneity itu? Nah, tool yang dipakai salah satunya Tau Square misalnya, merupakan salah satu estimator yang menunjukkan between study differences dalam random effect meta-analysis. Estimator yang paling sering dipakai adalah nilai I-square. Kisaran I-square dari 0 hingga 100%. Kalau 0 berarti tidak ada bedanya atau homogen. Sekali lagi, ini tidak mungkin. Secara konvensi, I-square antara 0 sampai 25% termasuk low heterogeneity. 50 sampai 74% termasuk medium heterogeneity dan lebih besar dari 75% termasuk large heterogeneity. JASP dapat melakukan perhitungan ini. Teman-teman perlu melaporkan meta-analisisnya, hasil I-square-nya ini ke dalam draft atau artikel meta-analisis. Ini adalah akhir dari unit ketiga, bagian pertama, sampai dengan heterogeneity ini. Kemudian kita akan sambung ke unit ketiga, bagian kedua, di mana kita akan bahas tentang forest plot dan moderator analisis. Sampai jumpa, terima kasih.